Kondisi cuaca hari ketiga USBK Mandalika 2022 cerah. Kondisi cuaca pada balapan terakhir atau hari ketiga ajang World Superbike di sirkuit Jalan Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Ahad 13 November 2022, cerah atau cukup mendukung jalannya balapan sesuai harapan. Pantauan cuaca di sirkuit Mandalika terlihat panas dan bahkan para penonton terlihat kepanasan meski memakai topi dan kacamata. Selain itu, beberapa penonton wanita terlihat menggunakan kipas angin untuk meredam panas. Cuaca saat ini cukup panas dengan suhu 30 derajat Celcius, kata petugas venue USBK Mandalika melalui pengeras suara sambil menyemangati penonton. Penonton cukup banyak, kursi tribun di zona A dan B terlihat penuh dan tribun HIJK juga terlihat penuh. Tidak seperti pada hari pertama dan kedua perlombaan di mana kursi tribun lebih banyak yang kosong. Sebelumnya, Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menyatakan kesenian gendang belek dan beberapa tarian internasional dari Nusa Tenggara Barat akan ditampilkan pada balapan final World Superbike di sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika Pertamina pada Ahad. Penampilan tari gendang belek yang merupakan kesenian masyarakat Sasak ini nantinya akan disiarkan langsung di seluruh dunia pada Lomba Pamungkas USBK Mandalika 2022. Tari gendang belek ini akan ditampilkan sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pada pukul sirkuit Mandalika. Hal ini dikarenakan Dornasport selaku penyelenggara balapan USBK Mandalika 2022 cukup ketat untuk durasi atau waktu. Konsep seremonial race final USBK Mandalika 2022 sudah disetujui oleh Dornasport selaku penyelenggara race USBK Mandalika 2022. Demikian Priyandi. Toprak Rescue Club kembali memetik kemenangan di ajang USBK Mandalika 2022. Setelah memimpin pada race 1, pembalap Pata Yamaha itu finish pertama pada sesi Superpole Minggu 13 November 2022. Hasil ini membuat perebutan gelar juara dunia tahun ini bertambah sengit. Toprak terus memangkas jarak dengan pimpinan klasemen, Alvaro Bautista yang menyelesaikan Superpole di urutan keempat. Pada kesempatan ini, para pengunjung diberi kesempatan berada dekat dengan pembalap dan sepeda motornya. Perjalanan diawali dari pintu masuk menuju pit lane dipandu oleh para petugas USBK 2022. Veda Ega Pratama bertarung all out di rumah sendiri, raih podium teratas race 1 IATC Mandalika 2022. Sebuah pembuktian seru dari Veda Ega Pratama, rider Astra Honda Racing Team binaan PT Astra Honda Motor. Podium pertama Idemitsu AC Talent Cup 2022 di sirkuit Mandalika, Pujut Praya Lombok Tengah sukses direngkuh pada Sabtu 12 November 2022. Sehari lalu, Rizky Kristianto, manajer Motorsport AHM, menyatakan bahwa tidak ada order khusus untuk skuad AHRT yang diperkuat 5 rider. Akan tetapi, Veda Ega Pratama naik podium dan rider lainnya semuanya dalam tim mengikuti tugasnya. Pesan itu dilaksanakan secara apik dan hasilnya, Veda Ega Pratama berhasil meraih podium tertinggi di race 1 IATC 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat. Balapan race 1 pertama atau race 1 IATC 2022 digelar 15 lap dalam kondisi cuaca cerah. Veda Ega Pratama menunjukkan dominasinya sejak awal balapan. Melakukan start dengan baik, rider asal Gunung Kidul Yogyakarta ini memperoleh tekanan dari 3 rider lainnya selama 7 lap awal. Perlahan dan konsisten ia keluar dari tekanan dan menambah gap hingga 7,9 detik di depan rider lainnya. Perjuangan ini membuatnya berhasil finish di posisi pertama dan mengantongi 25 poin. Alhamdulillah,
Senang sekali podium pertama di negeri sendiri. Hasil free practice dan kualifikasi memberikan modal kepercayaan diri sangat besar untuk tampil maksimal, ungkap Veda Eka Pratama. Selepas start, saya menjaga fokus untuk tidak melakukan kesalahan dan terus menjaga irama balap sehingga dapat finish pertama. Podium ini saya dedikasikan untuk orang tua saya, Astra Honda, dan masyarakat Indonesia. Race kedua, saya akan mencoba untuk mengulangi hasil bagus ini, ungkap Veda Eka Pratama usai naik podium. Bersama Veda Eka Pratama, 4 rider PT Astra Honda Motor lainnya turut menunjukkan semangat juang tinggi sebagai rider tuan rumah menghadapi 15 kompetitor dari berbagai negara. Perlu diketahui, 2 event internasional MotoGP Mandalika dan World Superbike Championship yang telah digelar di tahun 2021 hingga 2022 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disinyalir bisa meraup keuntungan sampai triliunan rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, mengklaim pendapatan negara pasca MotoGP dan USBK pada 2021 dan 2022 berhasil mengumpulkan keuntungan capai 5,8 triliun rupiah. Kesenian Gendang Belek meriahkan final WSBK Mandalika 2022. Mandalika Grand Prix Association menyatakan kesenian Gendang Belek akan ditampilkan untuk memeriahkan final Race World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Minggu 13 November 2022. Final Race WSBK Mandalika 2022 nantinya dibuka dengan atraksi kesenian Gendang Belek dan beberapa tarian tradisional dari Nusa Tenggara Barat, kata Direktur MGPA Priandi Satria dalam keterangan tertulisnya di Peraya. Penampilan tarian Gendang Belek yang merupakan kesenian masyarakat Sasak ini nantinya live di seluruh dunia saat final Race WSBK Mandalika 2022. Tarian Gendang Belek akan ditampilkan sebelum lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Mandalika. Konsep seremonial final Race WSBK Mandalika 2022 telah disetujui oleh Dornasport selaku penyelenggara balapan WSBK Mandalika 2022, katanya. Dornasport menyambut baik kegiatan tersebut karena konsep ini merupakan hal yang baru dan sesuatu yang belum pernah ada di penyelenggaraan balapan WSBK sebelumnya. Mereka sangat tertarik untuk menampilkan atraksi tarian Gendang Belek ini secara langsung di seluruh dunia. Dalam hal ini, MGPA bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi setempat. Jadi, itu semua dibantu oleh Pemprov untuk bisa menampilkan. Mana yang terpilih tentu saja yang terbaik dari semua kelompok ataupun grup yang telah ada di NTB, katanya. Dalam balapan di race pertama sirkuit Mandalika yang digelar Sabtu 12 November, Toprak Rezketioglu menjadi juara pertama. Pembalap Patai Yamaha with Brake Toprak Rezketioglu tampil dominan dan berhasil memenangi balapan race pertama dan sekaligus menandai balapan ke-900 bagi World Superbike yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika pada Sabtu siang 12 November 2022. Kemenangan ini juga menjadi yang ke-12 bagi pembalap asal Turki itu musim ini dan juga mempertahankan peluangnya juaranya setidaknya hingga balapan Superpole yang berlangsung Minggu 13 November 2022. Sementara itu, Alvaro Bautista semakin dekat dengan gelar juara dunia setelah finish peringkat kedua dalam balapan ini. Pembalap Spanyol tersebut masih memimpin dengan selisih 77 poin, memasuki balapan besok dengan hanya tersisa 99 poin yang akan diperebutkan hingga musim ini berakhir. Toprak terus memimpin sejak balapan dimulai dan posisinya sulit digeser hingga melewati garis finish.